Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Senang sekali kita kembali untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari, sebelum kita dengar-dengaran, kita bersatu hati di dalam doa kepada Tuhan. Sungguh besar kasih karuniamu, Bapa. Sungguh besar kesetiaanmu dalam kehidupan kami. Kau selalu berserta dengan kami. Kau berikan hari yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengundang kau masuk dalam hati kami, beracara seluas-luasnya dalam hati kami. Agar apa yang kami kerjakan Tuhan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan seturut dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat kami yang mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakit, Tuhan yang menyembuhkan Bapa, memberikan kesabaran bagi kami, juga kami yang mengalami resesi, keadaan ekonomi yang turun karena globalisasi. Setelah pandemi ini, Tuhan yang menguatkan kami, memberikan jalan keluar buat kami. Juga yang mengalami kecewaan hidup, hubungan yang tidak harmonis antara suami istri, anak dengan orang tua, dan lain sebagainya. Tuhanlah yang memberikan restorasi dan kasih mula-mula. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marah sebagai sumber petaka. Landasan firman Tuhan diambil dari Khotbah 7 ayat 9. Khotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Khotbah 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Apalagi dari Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Bagaimana cara menangkap kepiting? Ambillah sebatang bambu yang diikat tali dan di ujung tali yang lain diikatkan sebuah batu kecil. Ayunkan bambu agar batu di ujung tali terayun menuju kepiting yang diincar dengan tujuan untuk mengganggunya. Tindakan yang dilakukan berkali-kali ini akan membuat kepiting itu marah dan menjepit tali dengan capitnya yang kuat. Ketika capit menjepit, kita harus segera menarik tali dan mengangkat mangsa yang sedang marah itu. Kemudian memasuknya ke wadah yang sudah disiapkan dan segera memutuskan talinya. Setelah itu kita bisa memasak kepiting sesuai menu yang kita inginkan dan menikmati dagingnya yang lezat. Si kepiting menjadi menu di meja makan karena sifatnya yang gampang marah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sering juga melihat orang yang jatuh dalam kesulitan atau berbagai-bagai masalah, kehilangan peluang dan jabatan karena tidak bisa mengontrol amarahnya. Marah adalah salah satu bentuk emosi yang negatif. Jika jika diikuti akan membuat kita tidak bisa berpikir sehat. Ketika kita mengikuti emosi yang meledak-ledak, kita tidak sadar bahwa kita sudah mengeluarkan kata-kata yang melukai orang-orang yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan. Ketika emosi negatif itu kita luapkan, kita kehilangan kontrol dan bersikap tidak santun. Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena sejak kecil tidak dibiasakan mengontrol emosi negatifnya yang suka meledak-ledak, seorang gadis menjadi terbiasa marah dalam setiap situasi yang sebenarnya tidak perlu diresponi dengan kemarahan. Sifatnya yang suka marah dan jutek membuat orang di sekelilingnya enggan untuk berinteraksi dengannya. Orang takut menjadi korban emosinya yang sering meledak tidak pada tempatnya. Aura si pemarah memancarkan permusuhan, sedangkan hidup mereka yang suka mengontrol emosinya memancarkan kedamaian. Alangkah ruginya jika kita kehilangan kesempatan untuk memberi dan menerima kasih, untuk membangun hubungan yang harmonis dan dengan banyak orang, karena kita terlalu cepat marah. Label pemarah akan membuat kita menjadi orang-orang terpenjara dalam jerusi emosi yang kita bangun sendiri, yang memisahkan kita dari situasi hidup yang normal.
Dalam studi yang dipublikasikan di Amerika dilaporkan bahwa wanita yang memiliki lebih banyak emosinya negatifnya itu perasaan tertekan, terasing, bermusuhan, pesimis, mempunyai tekanan darah tinggi yang lebih tinggi. Ini mengidentifikasikan menyebarnya peradangan pada tubuh. Peradangan kronis dipercaya menyebabkan sejumlah penyakit selama periode tertentu, termasuk penyakit jantung dan kanker. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mempunyai kasih pasti memiliki penguasaan diri. Ini termasuk penguasaan diri atau emosi. Orang yang dapat menguasai dirinya akan bahagia karena dikatakan berbagilah orang yang membawa damai. Mereka akan disukai banyak orang. Karena itu, kendalikanlah emosi negatifmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hatiku rentan terhadap emosi yang negatif. Bantu aku untuk mengendalikannya dalam pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan mohon. Amin. Si pemarah menambah musuh karena emosinya. Si pendamai menambah sahabat karena kasihnya. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.